Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yepi, kelas 3Q PGSD, NIM 2021143624, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi IPS yang berjudul Sosialisasi dalam Masyarakat. Jadi, sosialisasi dalam masyarakat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sejarah lisan. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Ketiga, sosialisasi. Tujuan pembelajarannya ialah menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pernahkah orang tua kalian atau guru kalian sebelumnya menceritakan tentang cerita rakyat seperti Maling Kundang, Bawang Putih dan Bawang Merah? Apakah kalian masih ingat tentang cerita-cerita tersebut seperti Maling Kundang dan cerita-cerita lainnya? Cerita-cerita rakyat ini kemudian akan kalian turunkan ke anak-anak cucu kalian nanti. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak, namun pada abad ke-19 cerita rakyat digunakan untuk bahan pendidikan anak-anak. Apakah kalian tahu tentang cerita Si Pitung dari Jakarta? Jadi, cerita Si Pitung mengajarkan kita untuk tolong-menolong, kebaikan, serta berani. Nah, cerita rakyat yang turun-temurun itu sudah disesuaikan baik untuk pembaca maupun pendengarnya. Nah, cerita rakyat sudah diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Jadi, jejak masa lampau sebagai sejarah dapat digolongkan menjadi 3. 1 sumber tertulis, 2 sumber lisan, dan 3 sumber benda, atau yang disebut dengan artefak. Sumber-sumber tertulis diantaranya prasasti, sila-sila keluarga, buku harian, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber benda ada monumen, diantaranya ada patung, masjid, lukisan, lalu ornamen, seperti relief dan gambar-gambar, lalu grafis, ada peta, perencanaan kota, sketsa topografi, sidik jari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fonografis atau rekaman suara. Sementara sumber lisan ada 2 jenis, 1 kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Nah, pada saat melakukan wawancara dengan saksi, sejarah direkam dan ditranskrip dalam bentuk kertas. Lalu yang kedua itu bisa berupa tradisi lisan, misalnya seperti mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh sejarawan karena belum menangkap kenyataan di belakang ceritanya, yang didukung oleh dokumen seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Contohnya mungkin orang tua kalian atau nenek kalian dulu sering melarang kalian untuk bermain di malam hari karena dikhawatirkan akan diculik oleh hantu. Padahal penjelasan ilmiahnya adalah ketika malam dan suasananya gelap, kalian akan kesulitan melihat alam sekitar. Dan anak yang bermain di malam hari dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Lalu dongeng adalah prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Adapun ciri-ciri dari cerita rakyat: A. Penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. B. Bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. C.
Cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. D. Penciptanya tidak diketahui. E. Menjadi milik bersama. F. Mempunyai kegunaan dalam kehidupan. G. Mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Nah, cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong menolong, kerukunan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial yaitu dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga manusia saling bergantung satu sama lain dengan orang lain. Oleh karena itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Namun, dalam pemenuhan kebutuhannya manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain, seperti perwujudan makhluk bermoral. Nah, sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan tindakan rasional. Kedua, fokus pemenuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, atau aturan yang berkaitan di masyarakat. Tiga, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dengan tujuan. Keempat, sulit merasa puas. Kelima, ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya kita memasuki ke bagian ketiga, yaitu bagian sosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang menghabiskan proses kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu lain. Nah, sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasi, kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran. Selanjutnya, sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Dapat dikatakan, sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada dan atau berlaku di masyarakat agar dapat diterima di kelompoknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara kalian untuk mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat, agar kalian dapat diterima di kelompoknya. Nah, berikut ini ada agen sosialisasi yang pertama, ada keluarga, sekolah, kelompok sepermainan, dan media massa. Yang pertama ada keluarga, merupakan agen sosial keluarga, terdiri dari sistem keluarga inti dan sistem kekerabatan. Keluarga termasuk kelompok primer yang memiliki intensitas tinggi dalam mengawasi anggota keluarganya. Sosialisasi dalam keluarga itu dapat mempengaruhi kepribadian anak. Agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah. Setiap orang itu dihadapkan pada berbagai pengalaman yang berbeda-beda di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah. Setiap orang itu dihadapkan pada berbagai pengalaman yang berbeda di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, agama, kelas sosial, ras, etnik, dan kebudayaan. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang. Agen sosialisasi di sekolah merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Sosialisasi juga terjadi antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya, tidak sebaya. Nah, kelompok sepermainan dapat
mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Agen sosialisasi kelompok sepermainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Agen sosialisasi berikutnya adalah media massa. Media massa adalah sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Individu akan dihadapkan pada berbagai perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai media massa. Agen sosialisasi media massa merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Jenis media massa dapat berupa televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan media sosial digital lainnya. Nah, agen sosialisasi media massa merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.